Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Dirani Amaris Fajrin, NIM F1C220029 dari Prodi Matematika Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan saya bersama dengan rekan saya yang bernama Fajar Arianto, NIM F1C220017 dari kelompok 10 pada proyek 1 pemrograman komputer. Hari ini kami akan menjelaskan tentang algoritma, sintaks MATLAB, dan luaran atau output. Baiklah, untuk algoritma itu sendiri terbagi menjadi 3, antara lain deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Deskriptif adalah algoritma yang penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang berguna mempermudah seseorang untuk menjelaskan program yang mereka buat. Pada PowerPoint yang kami tampilkan merupakan deskriptif yang berasal dari matriks yang telah kami buat. Judulnya algoritma menggabungkan operasi pada matriks khusus. Menggabungkan operasi pada matriks khusus tertentu. Algoritma menerima matriks khusus, menampilkan operasi matriks lalu cetak matriks. Untuk deklarasinya merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan pada algoritma dapat berupa variabel, konstanta, tipe, ataupun fungsi seperti yang sudah kami tampilkan di PowerPoint. Kemudian untuk deskripsinya merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Dimulai dari matriks A, digabungkanlah matriks A itu dengan menggunakan operator-operator matriks seperti aritmatika, operator logika, operator relasi, dan set, sehingga menghasilkan output seperti yang kami tampilkan ini. Untuk pseudocode adalah jenis algoritma yang lebih ringkas dan menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Algoritma menggabungkan operasi pada matriks khusus. Deklarasinya tidak jauh beda dengan deklarasi pada deskriptif, yakni merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan pada algoritma dapat berupa variabel, konstanta, tipe, ataupun fungsi seperti yang sudah kami tampilkan di PowerPoint. Kemudian untuk deskripsinya tidak jauh beda juga dengan deskriptif, namun lebih ringkas, seperti menggunakan tanda panah untuk menunjukkannya. Untuk flowchart adalah algoritma yang menggunakan notasi grafis untuk memperlihatkan tiap tahapannya. Dan berikut adalah hasil akhir flowchart yang kami buat. Kemudian untuk matriks khusus terdapat beberapa jenis, yaitu magic, I, Pascal, ones, rand, dan zeros untuk yang normal. Dan ini merupakan matriks yang kami buat dengan menggunakan beberapa matriks khusus, yakni matriks A sama dengan 3 kali Pascal 2,1 dan Pascal 2,2. B sama dengan magic 4. Untuk matriks D merupakan gabungan dari matriks A, B, dan C, kemudian min 1 dikali ones 1,8. Untuk matriks F sama dengan magic 5. Untuk G min 1 dikali I 2,3 dan Pascal 3,2. Kemudian yang H merupakan gabungan dari matriks F dan G. Lalu operator matriks terbagi menjadi 4 jenis, yaitu operator aritmatika, operator logika, operator relasi, operator set. Pada operator aritmatika biasanya menggunakan penjumlahan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan transpos. Berikut ini merupakan operator aritmatika yang kami gunakan. Selanjutnya, untuk operator logika biasanya menggunakan lambang dan, negasi, sort, all, any, false, find, is logical,
dan true. Berikut merupakan operator logika yang kami gunakan untuk membentuk suatu matriks. Pada operator relasi menggunakan lambang sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, kurang dari, negasi sama dengan, as equal, dan as equal. Dan berikut merupakan operator relasi yang kami gunakan untuk membentuk suatu matriks. Dan yang terakhir ada operator set. Biasanya menggunakan intersect, isMember, setDiff, setSort, union, unique, isMemberTool, uniqueTool, join, inner join, outer join. Berikut merupakan operator aritmatika yang kami gunakan. Untuk penerapan operator dari pembuatan matriks khusus dan juga pengoperasian matriks akan dijelaskan dengan rekan saya, Fajar Arianto, menggunakan software MATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yakni Dirani Amaris Fajrin yang telah menjelaskan serta memaparkan materi pada video kali ini. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya nanti kita membuat suatu matriks dengan gabungan dari beberapa matriks khusus serta bagaimana cara mengoperasikan operator matriks pada matriks yang telah kita dapatkan di software MATLAB. Kita lanjutkan untuk bagaimana cara kita untuk membuat suatu matriks dari gabungan beberapa matriks khusus serta pengoperasian operator matriks untuk matriks yang telah kita buat menggunakan matriks khusus. Baiklah, untuk pertama saya akan membuat suatu matriks yakni matriks A, di mana matriks A ini dibuat dari gabungan dari matriks Pascal dan juga matriks Pascal. A sama dengan 3 kali Pascal 2,1 kemudian digabungkan dengan Pascal 2,2. Kemudian saya juga membuat suatu matriks yakni matriks B dengan menggunakan matriks khusus Magic. B sama dengan Magic 4. Lanjut matriks C, di mana saya membuat dari gabungan matriks khusus Magic dan juga matriks Pascal. C sama dengan Magic 2, kemudian digabung dengan Pascal 2,2. Setelah kita membuat ketiga matriks ini, saya akan menggabungkannya menjadi suatu matriks baru yakni matriks D. Yakni matriks D merupakan gabungan dari matriks A, B, C, kemudian digabungkan dengan min 1 dikalikan onnes 1,8. Selanjutnya saya membuat kembali suatu matriks yakni matriks F. Saya menggunakan matriks khusus yakni matriks Magic. F sama dengan Magic 5. Selanjutnya saya juga membuat matriks G, di mana gabungan dari matriks khusus EY dan juga matriks Pascal. G sama dengan min 1 dikalikan EY 2,3 digabung dengan Pascal 3,2. Saya telah membuat dua buah matriks yakni matriks F dan juga matriks G. Kemudian saya ingin menggabungkan kedua matriks tersebut menjadi suatu matriks baru yang saya misalkan dengan matriks H. Matriks H merupakan atau sama dengan gabungan dari matriks F dan juga matriks G. Untuk selanjutnya kita akan memasuki ke ranah operator matriks, yakni di mana matriks yang telah kita buat yakni matriks D dan juga matriks H yang merupakan gabungan dari beberapa matriks khusus. Nantinya matriks D dan juga matriks H ini akan kita kenakan beberapa operator matriks. Yang pertama untuk operator matriks aritmatika. Saya akan membuat suatu matriks yakni matriks J, di mana J sama dengan D titik kali H. Maksud dari operator D titik kali H yakni menunjukkan bahwa kita mengalihkan tiap-tiap elemen yang ada pada matriks D dengan tiap-tiap elemen yang ada pada matriks H.
Sebagai contoh, pada matriks D, yakni pada baris pertama kolom pertama, elemen dari matriks tersebut bernilai 3. Kemudian untuk matriks H-nya, pada baris pertama kolom pertama, nilai elemennya bernilai 17. Sehingga jika kita kalikan tiap-tiap elemennya menjadi 3 dikalikan 17, maka hasilnya pada matriks J bernilai 51. Begitu juga dengan tiap-tiap elemen lainnya. Jika kita kalikan matriks D, kita kalikan dengan matriks H. Selanjutnya saya membuat suatu matriks, yakni matriks K, di mana K sama dengan D titik pangkat 2. Maksud dari operator ini menunjukkan bahwa tiap-tiap elemen yang ada pada matriks D ini kita kuadratkan atau kita pangkat 2-kan. Sebagai contoh, pada baris pertama kolom keempat dari matriks D, elemennya bernilai 2. Kemudian karena operatornya kita pangkatkan 2, sehingga pada matriks K pada baris pertama kolom keempat muncul nilainya 4, di mana 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu juga berlaku untuk tiap-tiap elemen yang ada pada D. Selanjutnya saya akan membuat suatu matriks L, yakni L sama dengan H titik kemudian tanda petik. Maksud dari operator ini adalah kita mentransposkan suatu matriks, yakni matriks H, di mana sebelumnya matriks H merupakan matriks 5 dikalikan 8, sehingga jika kita transposkan menjadi matriks berukuran 8 dikalikan 5, atau matriks H untuk baris pertama, yakni elemennya bernilai 17, 24, 1, 8, 15, min 1, 0, 0. Setelah kita transposkan, pada matriks L berubah menjadi kolom pertama. Selanjutnya saya akan memasuki ke operator logika. Untuk selanjutnya saya akan membuat suatu matriks M, di mana menggunakan operator dan atau N. M sama dengan D, kemudian N, H. Maksud dari operator D dan H ini adalah kita melihat dari kedua buah matriks. Jika terdapat elemen dari suatu matriks bernilai 0, kemudian pada matriks lainnya yang kita operasikan juga bernilai 0, maka hasil dari matriks M itu juga 0. Sedangkan jika salah satu dari matriks D ataupun dari matriks H bernilai 0, maka hasil dari untuk matriks M itu bernilai 0 juga. Bisa kita lihat untuk matriks D, baris pertama kolom kedua elemennya bernilai 0, sedangkan pada matriks D baris pertama kolom kedua bernilai 24. Artinya untuk pada matriks D, karena baris pertama kolom kedua bernilai 0, maka pernyataan tersebut salah, sehingga dinyatakan dengan 0. Kemudian pada matriks H, karena nilainya 24, maka pernyataan tersebut benar, sehingga untuk matriks D bernilai 0, sedangkan untuk matriks H bernilai 1. Jika salah satu dari pengoperasian kedua buah matriks ini dengan menggunakan operator dan, maka jika terdapat salah satu saja yang bernilai 0, maka hasil dari pengoperasian tersebut pada matriks M maka bernilai 0. Jika pada matriks D juga bernilai 0, kemudian matriks H juga bernilai 0, maka hasil akhirnya pada matriks M juga bernilai 0. Selanjutnya saya akan membuat suatu matriks. Ini N sama dengan lambang dari negasi ataupun not dari matriks D. Maksudnya apa? Kita lihat pada matriks N itu sama dengan not dari D. Dalam kasus ini, jika terdapat pada matriks D bernilai 0, maka pernyataan tersebut benar sehingga bernilai 1. Sedangkan jika pada matriks D elemennya tidak sama dengan 0, maka pernyataan tersebut salah dan bernilai 0. Sebagai contoh, saya menggunakan pada matriks D baris keempat kolom kedua, yakni elemennya bernilai 0, sehingga pernyataan tersebut benar dan
bernilai 1. Selanjutnya saya akan membuat suatu matriks, yakni matriks O, di mana ini merupakan penggunaan dari operator OR, yakni O sama dengan D sama dengan 12 OR H kurang dari 18. Untuk kasus ini kita selesaikan satu persatu, yakni kita menyelesaikan yang pertama D sama dengan 12, kemudian nanti kita OR-kan dengan hasil dari H kurang dari 18. Untuk matriks D sama dengan 12, artinya jika matriks D elemennya bernilai 12, maka pernyataan tersebut benar. Kita lihat contohnya pada baris ketiga kolom ke-6, elemennya bernilai 12, maka bernilai benar, artinya 1. Kemudian pada matriks H, baris ketiga kolom ke-6, itu bernilai 1. Sedangkan operatornya adalah H kurang dari 18. Jika H kurang dari 18, maka pernyataan tersebut benar dan bernilai 1. Jika kita lihat pada baris ketiga kolom ke-16, elemen dari matriks H tersebut adalah 1, sehingga memenuhi dari operator tersebut dan bernilai benar. Kemudian barulah kita OR-kan, yakni matriks D tadi dengan matriks H yang juga tadi benar, maka hasil pada matriks O baris O di baris ketiga kolom ke-6 maka bernilai benar. Akan tetapi untuk operator OR ini, jika salah satu saja dari hasil operasi dari matriks D ataupun matriks H, jika terdapat salah satu bernilai 0, maka hasil untuk matriks O di sini akan bernilai 0. Selanjutnya untuk operator relasi. Saya akan membuat suatu matriks, yakni matriks P, di mana D negasi atau not sama dengan H. Maksud dari operator ini adalah kita melihat elemen yang ada pada matriks D itu tidak sama dengan H, sehingga pernyataan tersebut benar, sehingga bernilai 1. Jika elemen yang ada pada matriks D itu sama dengan matriks H, maka pernyataan tersebut salah karena operator dari matriksnya adalah terdapat lambang not atau negasi. Sebagai contoh, kita bisa mengambil untuk matriks D di baris keempat kolom ke-8, elemennya bernilai 0, kemudian pada baris yang pertama pada matriks H, yakni bernilai 0 juga, dikarenakan hasil dari pengoperasian matriks D dan juga H sama-sama 0, sehingga pernyataan tersebut salah dan dinyatakan dengan 0. Lanjutkan untuk membentuk suatu matriks I sama dengan D kurang dari atau sama dengan H. Artinya elemen yang ada pada matriks D kurang atau sama dengan matriks H. Jika elemen pada matriks tersebut kurang dari atau sama dengan H, maka pernyataan tersebut benar dan bernilai 1. Jika tidak, maka pernyataan salah dan dinyatakan dengan 0. Selanjutnya saya akan membuat suatu matriks R di mana D sama dengan H. Artinya operator ini menunjukkan bahwa elemen yang ada pada matriks D itu sama dengan matriks H, maka pernyataan tersebut bernilai benar dan dinyatakan dengan 1. Sebagai contoh, saya akan mengambil pada matriks D baris keempat kolom ke-8 bernilai 0. Kemudian pada baris dan kolom yang sama pada matriks H juga bernilai 0. Sehingga elemen yang ada pada matriks D sama dengan elemen yang ada pada matriks H. Sehingga pernyataan tersebut benar dan dinyatakan dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah operator set, di mana saya akan membuat suatu matriks, yakni matriks S, dengan operator intersection dari D, H. Maksud dari operator intersection dari D, H ini merupakan
bisa kita bilang adalah irisan, yakni elemen yang ada pada D juga terdapat pada matriks H. Begitupun sebaliknya, elemen yang ada pada matriks H juga terdapat pada matriks D. Maka didapat hasil matriksnya adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Kita bisa ambil contoh yakni 5. Pada matriks D, kita dapat menemukan elemen yang bernilai 5 pada baris kedua kolom ketiga, sedangkan pada matriks H kita dapat menemukannya pada baris kedua kolom kedua. Artinya 5 termasuk ke dalam interseksi D, H, yakni elemen yang ada pada D juga elemen yang ada pada matriks H. Selanjutnya, saya akan membuat suatu matriks T, yakni menggunakan operator set SOR D, H. Maksud dari operator set SOR D, H adalah menyatakan gabungan dari elemen yang ada pada matriks D tetapi tidak ada pada matriks H digabung dengan elemen yang ada pada matriks H tetapi tidak ada di matriks D. Dan yang terakhir, saya menggunakan operator union dengan membuat matriks U. U sama dengan union D, H. Maksud dari operator union D, H ini adalah menyatakan keseluruhan elemen yang ada pada kedua buah matriks, baik itu matriks D maupun juga matriks H. Maka didapat hasilnya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan yang terakhir 25. Artinya, menggabungkan nilai dari tiap elemen yang ada pada kedua buah matriks dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Demikian tadi penjelasan saya mengenai cara membuat suatu matriks dari matriks khusus, begitupun juga menggabungkan dari beberapa matriks khusus serta beberapa operator yang ada pada matriks yang kemudian dikenakan pada hasil dari gabungan beberapa matriks yang kita buat dari matriks khusus di software MATLAB. Demikian penjelasan saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.